warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nana. Kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.3, yaitu klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Marilah kalian saksikan mengenai penjelasan klasifikasi makhluk hidup berikut ini. Klasifikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli biologi mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Klasifikasi juga memiliki manfaat bagi manusia sebagai berikut. Klasifikasi dapat memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, klasifikasi juga dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri dan sifat setiap makhluk hidup. Dan klasifikasi dapat digunakan untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Klasifikasi mengalami perkembangan sistem. Yang pertama yaitu sistem artifisial atau buatan. Dasar pengelompokan pada sistem artifisial yaitu menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya. Kemudian pada sistem artifisial ini ada beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan sistem artifisial atau sistem buatan. Yang pertama yaitu Theopratus. Theopratus menggolongkan tumbuhan berdasarkan perawakannya atau habitus, yaitu membagi tumbuhan menjadi kelompok tumbuhan pohon, perdu, semak, dan gulma. Tokoh lain dalam klasifikasi sistem artifisial yaitu Aristoteles. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok berdasarkan ada tidaknya klorofil dan kemampuan berpindah tempat, yaitu kelompok tumbuhan pelantai dan kelompok hewan atau animalia. Kemudian tokoh yang lainnya, Carolus Linnaeus, mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya. Klasifikasi yang berikutnya yaitu klasifikasi sistem alami. Pada klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contoh klasifikasi sistem alami sebagai berikut, yaitu berdasarkan cara geraknya, hewan dibagi menjadi hewan berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Yang kedua, berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dibagi menjadi hewan bersisik, hewan berbulu, hewan berambut, dan hewan bercangkang. Adapun pada tumbuhan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tumbuhan biji berkeping satu atau monocotyledonae dan biji berkeping dua atau dicotyledonae. Klasifikasi berikutnya yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Pada klasifikasi sistem ini, tokohnya yaitu Charles Darwin yang memunculkan teori tentang evolusi. Pada klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Contoh klasifikasi sistem filogenetik adalah klasifikasi yang dilakukan oleh R.H. Whittaker yang dikenal dengan sistem 5 kingdom. Pada klasifikasi 5 kingdom ini bahwa makhluk hidup dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dunia hewan atau animalia, yang kedua dunia tumbuhan atau plantae, yang ketiga ada kingdom Monera,
kemudian kingdom Protista, dan kingdom Fungi. Dalam kegiatan pengelompokan makhluk hidup dapat digunakan metode pendekatan kladistika. Pengelompokan makhluk hidup ini dilakukan dengan menggunakan karakter derivat yang dimiliki. Data kladistika dapat disajikan dalam bentuk kladogram. Kladogram dibuat untuk membantu dalam menganalisis hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Berikut ini merupakan contoh analisis karakter derivat beberapa hewan dan pembuatan kladogramnya. Tahap awal pembuatan kladogram yaitu diawali dengan membuat tabel karakter terlebih dahulu. Pada tabel karakter itu pada bagian horizontal itu terdiri dari hewan-hewan yang akan kita amati karakternya. Kemudian pada bagian vertikal atau sisi sebelah kiri itu beberapa karakter yang akan digunakan untuk meneliti ciri-ciri dari hewan tersebut. Hewan yang akan kita amati karakternya yaitu yang pertama ada lanset, lampre, tuna, salamander, penyu, dan macan tutul. Sedangkan karakternya yang akan diamati yaitu kolumna vertebralis atau tulang belakang, kemudian rahang berengsel, 4 kaki jalan, telur amniotik atau bercangkang, dan rambut. Nah, untuk mengisi tabel karakter tersebut kita harus tahu aturannya. Kalau 0 itu mengidentifikasi ketidakhadiran karakter, sedangkan angka 1 mengidentifikasikan kehadiran karakter. Seperti kita lihat bahwa lanset itu tidak memiliki tulang belakang, tidak memiliki rahang berengsel, tidak memiliki 4 kaki jalan, tidak memiliki telur amniotik, dan tidak memiliki rambut. Kemudian contohnya lagi, kita contohkan tuna. Tuna itu memiliki tulang belakang, memiliki rahang berengsel, tidak memiliki 4 kaki jalan, tidak memiliki telur amniotik, dan juga tidak memiliki rambut. Sedangkan macan tutul memiliki semua karakter yang ada di dalam tabel karakter, yaitu memiliki tulang belakang, rahang berengsel, memiliki 4 kaki jalan, memiliki telur amniotik, dan memiliki rambut. Tahap berikutnya setelah kita mengisi semua tabel karakter, kemudian saatnya kita membuat kladogram. Silakan perhatikan kladogram berikut ini. Nah, kemudian kita harus bisa membacanya. Yang pertama, lanset itu tidak memiliki ciri karakteristik apa-apa, yaitu tidak memiliki kolumna vertebralis, tidak memiliki rahang berengsel, tidak memiliki 4 kaki jalan, tidak memiliki telur amniotik, maupun tidak memiliki rambut. Sedangkan lampre hanya memiliki tulang belakang. Tuna memiliki tulang belakang dan rahang berengsel, sedangkan salamander memiliki tulang belakang, rahang berengsel, dan 4 kaki jalan. Penyu memiliki tulang belakang, rahang berengsel, 4 kaki jalan, dan telur amniotik, sedangkan macan tutul memiliki tulang belakang, rahang berengsel, 4 kaki jalan, telur amniotik, dan rambut. Nah, silakan kalian perhatikan benar-benar cara pembuatan kladogramnya. Jika kita mempelajari tentang klasifikasi, tentunya kita akan mempelajari tentang takson-takson yang ada di dalam klasifikasi. Untuk tumbuhan terdiri dari kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies, sedangkan hewan terdiri dari kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Dari atas ke bawah, dari kingdom ke spesies, itu persamaan cirinya dari atas ke bawah semakin banyak. Sedangkan dari bawah ke atas, perbedaannya akan semakin banyak dan persamaan cirinya akan semakin sedikit. Berikut ini
saya beri contoh mengenai klasifikasi dari tumbuhan padi atau Oryza sativa. Padi memiliki kingdom plantae atau tumbuhan, kemudian divisionya spermatophyta atau tumbuhan berbiji, kemudian subdivisionya angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, kemudian kelasnya monocotyledone atau berkeping satu, ordonya itu Poales atau Graminales, dan familinya Poaceae atau Graminaceae, sedangkan genusnya itu Oryza dan spesiesnya Oryza sativa. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tata nama ilmiah atau dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur disebut juga tata nama ganda, artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan petunjuk spesies. Contohnya untuk nama ilmiah jagung yaitu Zea maes, Zea itu sebagai genus, maes sebagai petunjuk spesies. Berikut ketentuan mengenai tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur oleh Carolus Linnaeus. Untuk nama spesies, baik nama hewan dan tumbuhan ditulis dengan dua kata. Kata pertama menunjukkan marga atau genus. Kata kedua menunjukkan petunjuk spesies. Apabila diketik, maka tulisan dicetak miring. Jika ditulis tangan, maka diberi garis bawah. Untuk nama ordo, tumbuhan diberi akhiran ales. Contohnya famili Poaceae berarti ordonya Poales. Untuk nama suku atau familia, untuk tumbuhan diberi akhiran ace. Contohnya Solanaceae, Poaceae, Palmaceae. Nama suku atau familia untuk hewan biasanya diberi akhiran idae. Contohnya Felidae, Canidae, Ursidae. Akan tetapi tidak semua nama hewan itu diberi akhiran idae. Berikut beberapa contoh nama famili dan ordo pada tumbuhan. Contohnya untuk tanaman padi, familinya Poaceae, ordonya Poales. Dan contohnya untuk kunyit, familinya Zingiberaceae, ordonya Zingiberales. Contoh nama familia dan ordo pada hewan, yang pertama anjing, familinya Canidae, ordo Carnivora. Yang kedua beruang coklat, familinya Ursidae, ordo Carnivora. Dan yang ketiga yaitu burung murai batu, familinya Musisapidae, ordo Passeriformes. Demikian tadi penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Silahkan kalian lakukan literasi dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Bu Nana. Jangan lupa like and subscribe.